Halo semuanya, kembali lagi di YouTube gue Bojen Vlog. Dan selamat datang di playlist terbaru gue yang udah kalian juga lihat di judul, dengan judul podcast Suara Hati. Kali ini dengan podcast yang berbeda, kalian hanya mendengarkan suara gue aja. Dengan ini adalah podcast via suara. Dan ya, sebelum mulai, gue cuma mau bilang terima kasih yang udah selalu support gue sampai detik ini. Dengan kalian yang udah support, kalian udah subscribe channel gue. Dan apa ya, mau bilang makasih aja buat kalian lah, pokoknya selalu ngedukung gue. Oke. Dan sebelum mulai, gue cuma bilang gimana hari kalian, gimana suasana hati kalian, gimana hari kalian, apakah semuanya berjalan dengan lancar, apakah semua sesuai dengan rencana kalian, apa gimana hari kalian berjalan dengan gimana hari kalian, apakah hari kalian membuat kalian banyak belajar, dan apa hari kalian berjalan dengan kekecewaan. Ya, semoga dari kejadian itu kalian bisa belajar dan mengerti apa artinya bersyukur. Gua harap kalian selalu syukuri tentang apa hari-hari kalian yang kalian lalui. Semoga kalian terus semangat menjadi hari kalian. Oke. Tanpa basa-basi, mari kita mulai. Ini dia, podcast Suara Hati. Ya, kali ini kita akan ngebahas tentang di akhir 2024 ini ingin berakhir. Udah ingin 2024 ini kan udah mau berakhir ya. Udah sisa berapa hari lagi ya? 5 harian lagi ya. Dan gue di sini cuma bilang kayak, di akhir 2024 ini kalian mau bilang apa ke diri kalian yang udah bertahan sampai detik ini gitu. Kalau kalian mau cerita, langsung di kolom komentar. Dan kali ini gue bakal menceritakan semuanya tentang gimana sih gue di 2024. Ya 2024 ini bikin gue banyak yang terjadi tuh semua berjalan dengan lancar, maupun bukan tahun yang berkesan buat gue. Tapi ya you know what, kita semua harus bersyukur. Dan pokoknya ya gue tetap bersyukur berterima kasih lah sama yang di atas, sama Tuhan. Masih bisa dikasih hidup sampai detik ini, masih bisa dikasih nafas, dan masih bisa menjalani hari-hari gue dari 2024 hingga Desember akhir ini. Pokoknya semua tuh kan karena yang di atas karena Tuhan ya, pokoknya ya. Maupun 2024 ini bikin gue banyak bersyukur dan banyak berterima kasih lah sama Tuhan ya kan. Dan 2024 ini juga maupun bukan tahun yang berkesan buat gue, tapi ya udahlah, gimana ya udahlah, nggak apa-apa, namanya juga hidup ya. Maupun berkesan maupun nggak berkesan, maupun berkesan atau nggak berkesan, intinya harus tetap bersyukur dan berterima kasih, intinya gitu. Dan pokoknya gimana arti hari tahun 2024 bagi gue. Pokoknya hari 2024 bagi gue, 2024 ini di tahun 2024 ini banyak bikin gue belajar arti yang namanya bersyukur dan mengikhlaskan dan merelakan sih sebenarnya. Banyak di 2024 ini terjadi yang gak sesuai dengan keinginan gue gitu. Tapi ya dari semua yang terjadi itu kan semua udah atas izin Tuhan. Jadi ya gue cuma bisa mikir dan kayak, ternyata hidup tuh bukan sekata-kata yang kita mau doang gitu. Karena maupun kita udah rencanain semuanya dalam kehidupan kita, pasti Tuhan punya maksud lain. Dan mungkin
kita punya satu rencana ternyata nggak sesuai dengan keinginan kita, ya kita nggak bisa marah. Karena kalau Tuhan udah berkata lain, kita bisa apa kan? Gitu. Kita mulai cerita aja. Dari 2024 ini akhirnya gue masih apa ya, dari awal tahun ya, mungkin awal tahun 2024 kan semua berjalan dengan lancar. Gue menyelesaikan SMK gue tuh di bulan Maret kalau nggak salah. Akhirnya gue Maret itu bisa lulus perpisahan, ambil ijazah, dan mempersiapkan diri untuk memulai kuliah. Ya, kita jadi 2024 ini kan gue mengakhiri SMK gue kan dengan lulus dengan nilai yang apa ya, bersyukur lah, memuaskan. Dan ya singkat cerita, liburan SMK gue cuma bisa di rumah doang ya, jalan-jalan sama keluarga mungkin. Dan gimana ya, mempersiapkan diri untuk kuliah gitu. Sebenarnya arti kuliah gue ya, gue agak apa ya, memang cukup takut sih sebenarnya kuliah tuh. Dari dulu gue mikir kayak gue juga gak terlintas di pikiran gue kalau gue tuh kuliah, teman-teman. Karena yang pertama tuh gue takut gagal, takut ngecewain orang tua gue yang udah ngebiayain gue buat kuliah. Satu sisi gue takut, satu sisi gue juga berpikir kalau kayaknya namanya juga hidup pasti nggak terlintas sama rasa takut. Dan yang gue bisa pikirin adalah sesuatu yang terjadi, jalanin aja dan fokus untuk kedepannya, perkuliahan. Ya, dari 2024 gue memulai perkuliahan gue di hari pertama yang lumayan cukup bikin gue deg-degan. Di bulan apa ya, September ya kalau nggak salah. Gue September akhirnya memulai perkuliahan di hari pertama gue dengan lumayan cukup banyak banget persiapan mental, persiapan diri, persiapan mental sih sebenarnya, mental dan pikiran, dan persiapan buat ya you know what, ya di kuliah kan pasti kan butuh yang namanya ada namanya MOS kalau di SMK ya, atau perkenalan lingkungan kampus lah, atau kalau di gua sih welcoming freshman ya kan. Di welcoming freshman ini kan lumayan cukup rumit banget persiapannya, dan disitulah lumayan rumitnya persiapan gue. Pokoknya gitulah ya. Dari 2024 awal gue masuk kuliah, dan di hari pertama menjalani kuliah dengan penuh apa ya, sebenarnya sih semester 1 guys masih ya oke lah teman-teman, masih ada susahnya, ada gampangnya, ada ya pokoknya medium lah bagi gue. Masih happy lah di semester 1 ini ya. Pokoknya gitu di 2024, dan ya bersyukur di akhir tahun 2024 ini gue hampir menyelesaikan sedikit lagi, satu pelajaran lagi buat selesai UAS ya kan. Gue juga lagi jalanin UAS gue, yang UAS semester 1, dan semoga gue bisa dapat nilai yang terbaik, dan gak ngulang matkul lah di semester 3. Karena kan harus, kalau gagal di semester 1 kalian harus ngulang di semester 3 gitu. Dan sebaliknya mau di semester 2 berarti ngulangin di semester 4. Pokoknya gitu. Gue harap semester 1 ini gue gak ada yang gagal. Dan ya di akhir tahun ini gue udah mau selesaiin semester 1 gue lah guys. Di tahun depan gue memulai semester 2 gue. Dan kita bahas dari semester 1 ya. Ya gue selesaiin semester 1-nya, maupun dengan ya nilai-nilai yang menurut gue cukup, ya bersyukur dah, bikin gue bersyukur ya. Pokoknya gitulah. Dari 24 gue jalanin hari gue yang kita rekap ya, yang tadi gue bilang. Awal tahun masih menjalani sekolah berapa ya, 2 bulan ya kalau nggak salah, sekolah 2 bulan. Maret gitu gue perpisahan, kelulusan juga, dan libur 3 bulan, dan gue mempersiapkan diri buat kuliah di kuliah hari pertama ya. Pokoknya
kuliah gue hari pertama dan sampai detik ini udah mau di akhir semester 1, udah mau di akhir semester 1 dan mau masuk semester 2. Apa ya, menurut gue ternyata satu hal yang gue takutin gitu kan, kayak kuliah nih gue bikin takut, ternyata saat kalau kita jalani dengan penuh semangat dan tanpa rasa takut, ternyata kita bisa ngejalani tanpa yang kita pikirin ya. Ternyata kita udah di akhir semester 1 teman-teman, yang dari awalnya gue mau masuk kuliah juga deg-degan. Ternyata setelah gue jalani, pokoknya setelah gue jalani dan gue lakukan semua ini, ternyata bersyukurnya, puji Tuhannya masih bisa gue selesaikan. Gue bisa selesaikan di penghujung semester 1 ini. Ya, gue harapnya gue nggak ada gagal matkul ya teman-teman. Yang gue bilang tadi ya, pokoknya semoga gue gak ada yang gagal. Dan kita back to topic di 2004 ya. Di 2004 ini banyak bikin gue belajar. Seperti yang tadi gue bilang, belajar. Karena dalam kehidupan tuh gak akan ada habis-habisnya untuk belajar ya teman-teman. Dari kita SD, TK, SD, SMK, SMP, SMK, terus kita belajar lagi kuliah. Dan ternyata di 2004 ini bikin gue buat belajar iklan untuk belajar lagunya iklan. Nah, 2004 ini bikin gue belajar buat apa yang namanya arti kedewasaan diri, kemandirian diri. Dan ternyata selama gue kuliah gue belajar namanya arti, oh ternyata gini arti dewasa, ternyata gini artinya mandiri. Dari yang dulunya gue diantar, tapi sekarang udah bawa motor sendiri. Dan gue yang dulunya tongkrongan gue yang ngebahas topiknya masih bla bla bla, ternyata diperkuliahan dengan pembahasan topik yang untuk masa depan. Apa ya, dengan topik yang menurut gue dulu gue SMK nggak bahas ini loh, topik tongkrongan gue, obrolan gue udah beda. Ternyata zaman kuliah ini berbeda, semuanya beda. Ternyata di perkuliahan ini mengajarkan kita untuk lebih dewasa teman-teman, dan berpikir untuk lebih ke depannya. Makanya sini gue tekanin kuliah itu penting teman-teman. Oke, jadi bahas kuliah. Jadi you know what? Akhirnya dari 2004 tadi gue bilang ya, gue banyak belajar arti dewasa dan arti kemandirian. Dan ternyata bukan cuma itu, namanya juga manusia, pasti ada yang namanya dari lintas dari itu semua. Kita sedikit ngebahas tentang, tadi kan kita udah bahas tentang apa ya, pendidikan kita di 2004, gimana kita selesai SMK, kita masuk perkuliahan hingga ingin akhir semester 1. Ternyata dari itu semua, ternyata di 2024 ini mengajarkan gue tentang percintaan teman-teman. Percintaan yang menurut gue, kegagalan percintaan gue yang terulang kembali dan kembali. Ya, di awal tahun gue selesai dengan percintaan gue. Gue memutusin buat udahin semuanya di 2024. Di 2023 kan gue sempat ngejalani HTS-an cukup lama, 6 bulan HTS. Ternyata bikin gue belajar, ternyata HTS itu sakit teman-teman. HTS itu membuang waktu. HTS itu cuma buat nunda-nunda, namanya rasa sakit gitu. Jadi gue mutusin buat kayaknya udah aja deh HTS-annya, karena menjalani hubungan dengan seseorang yang masih punya rasa trauma, ternyata itu nggak enak. Dan ya, di awal Januari akhirnya gue mutusin buat gue selesaikan saja semua HTS-an gue. Dan ya, singkat cerita, di SMK pun gue
sama sekali nggak ada percintaan, semuanya berjalan dengan plong aja, selesai dengan begitu aja. Gue lupa deh awal Januari, pokoknya gue kapan ya, oke kuliah sekolah tuh sempat ada nggak ada tesan, pokoknya Januari gue udah selesai. Dan ya di sekolah pun gue nggak ada sempat ada materi rasanya teman-teman, maupun namanya manusia mungkin masih ada rasa dendam sama orang, tapi gue sebenarnya sekedar suka aja gitu, karena gak berani buat ngasih effort, karena gue juga nyadar gitu lah teman-teman, gue lebih ke zaman waktu itu tuh gue lebih ke introspeksi diri lah, dan ya suka-sukaan doang sih sebenarnya, gak berani buat gimana karena suasana hati gue juga waktu itu gak tau ya, gak jelas, kadang pengen punya pacar, kadang nggak pengen, kadang mati rasa, kadang kagak mati rasa gitu, kayak turn off turn on gitu ya teman-teman. Jadi di 2024 ini, percintaan di 2024 ini emang bukan banyak gagalnya gue, tapi banyak bikin gue belajar namanya arti bukan waktunya buat gue untuk memulai percintaan. Mungkin ya kita bahas dan apa namanya, di SMK gue nggak ada, di perkuliahan, dan disinilah di perkuliahan. Di SMK gue, akhir SMK kan, libur SMK gue tuh sempat mati rasa, dan ternyata mati rasa tuh ternyata bisa sembuh juga. Akhirnya gue nemuin seseorang lah di dunia perkuliahan gue. Ternyata di dunia perkuliahan gue masih ada yang namanya rasa percintaan, teman. Setelah sekian lama, bayangin aja deh, dari awal tahun 2024 akhirnya gue mulai percintaan gue jadi 2024. Akhirnya di 2024 pertengahan, di bulan September gue akhirnya kan di perkuliahan tuh ngerasain kayak, oh gini ya rasanya jatuh cinta lagi, oh gini ya rasanya butterfly era lagi, hidup lagi gitu. Jadi gini ya rasanya suka sama orang lagi. Dan ya ternyata setelah mulai percintaan gue di perkuliahan, maupun banyak lampu kuning yang ngasih tahu gue, ternyata guanya yang batu. Gue emang mungkin yang guanya yang gampang menyukai seseorang. Akhirnya di awal perkuliahan gue kenal sama seseorang. Jadi sebelum mulai, kita cerita sedikit aja kali ya, kan sebelum namanya memulai perkuliahan kan, jadi gue waktu itu emang sempet hektik gara-gara ini kan, mau ini kan, welcoming freshman, dan muncullah seorang wanita ini di hidup gue. Sebenarnya kita cuman kayak ya selain berteman aja sih, dan mungkin emang guanya gampang baperan, dan guanya yang apa ya, gampang menyukai seseorang. Ya kalian bayangin aja lah, setelah mati rasa cuma cukup lama, dan akhirnya muncul seorang wanita yang lumayan baik, care, ya enggak juga sih, baik dan baiklah, pokoknya dia tuh baik. Dan dia waktu itu mulai chat gue duluan. Apa ya, untuk kita kan sebagai mahasiswa kan ada foto yang namanya foto kartu mahasiswa kan, kayak ada posenya foto kita kan. Nah di situ dia ngajak bareng, di situ lah awal mula kita ketemu lah, pokoknya foto bareng itu. Dan setelah gue menjalani hari gue bersama dia kan, aduh lebay banget ya, akhirnya gue jalani hari gue lah bersama dia tuh, baku bareng dia lah, pokoknya gue bareng dia buat foto kartu mahasiswa. Akhirnya ternyata gue pikir-pikir, perempuan ini yang bisa bikin gue sembuh dari mati rasa gitu. Maupun kita cerita singkat lah ya, maupun kita yang memang nggak bisa hanya sebatas
cuman bisa sebatas teman aja teman-teman. Dan akhirnya setelah gue jalannya hari gue ya kan, mulai chattingan maupun chattingannya cuma dengan full dengan membahas perkuliahan ya, karena gue nggak berani buat ke arah sana untuk PDKT-an gitu, enggak, karena gue nggak berani, karena gue pikir dianya itu yang ingin apa ya, gak pengen punya pacar dulu kali ya. Dan kata gue dengar dia kan masih gamonin mantannya, karena menurut gue ya udahlah, gue juga nggak berani macem-macem, nggak berani buat buka topik PDKT juga enggak. Dan ya memang ternyata Tuhan berkata lain. Dan kenapa bisa berkata lain, ternyata kita nggak sekelas, ya akhirnya kita diasingkan oleh gak sekelas itu. Jadi setelah pengurusan kelar dan dimulailah hari pertama pengajaran belajar mengajar di perkuliahan, akhirnya kita pisah teman-teman, nggak ada lagi chattingan. Ternyata ini bikin gue belajar, karena bikin belajar tentang apa, tentang jangan mudah mencintai seseorang. Karena di situ gue mungkin terlalu ini kali ya, obses aja gitu, karena dekat nama dia, karena first impressionnya tuh kayak anaknya baik. Dari kita ngomong aku kamu itu ya bikin gue gampang saltingan. Ternyata anaknya baik banget, karena gue telat 1 jam loh, dan dia masih nungguin, dia nggak marah, karena mungkin kita baru kenal juga kali ya, baru dekat, jadi nggak enak juga kali ya, nggak tahu juga, mungkin guanya yang gampang baperan, mungkin tuh ya. Di perkuliahan ini, sebelum masuk kuliah aja gue udah suka sama orang aja. What? Sensor. Dan ya itulah, ternyata di kuliah ini ngajarin gue kalau emang jangan gampang baperan sama seseorang, jangan gampang mencintai seseorang. Dan you know what, gue jalanin kuliahan gue, ternyata gue apa ya namanya, hidup ya, ternyata jadi orang yang gak gampang suka sama orang, gak gampang baperan sama orang. Ternyata susah ya. Dan gue menemukan seorang wanita lagi di bukan ini setelah masuk kuliah ya, seberapa minggu lah masuk kuliah, akhirnya gue deket lagi. Gue melihat seorang wanita, deket lagi sama seorang wanita ini. Ya singkat cerita ya, kita ngechat, chattingan, kita berteman, kita kenalan, dan kita chattingan, kita kenalan, kita jalanin hari kita bersama, kita bareng, kita bareng. Pokoknya dia ngajarin gue, ternyata kuliah tuh bikin gue jadi semangat gara-gara dia. Dan ternyata memang kebahagiaan itu, benar kata orang, kebahagiaan itu nggak selamanya, kebahagiaan itu nggak abadi. Karena ternyata terlalu sayang sama orang juga nggak baik. Ternyata guanya yang gampang suka sama orang itu emang nggak baik juga. Dan akhirnya singkat cerita kita bahagia. Gue merasa bahagia banget waktu kuliah itu selama 1 bulan. Dan ternyata lagi dan lagi Tuhan berkata lain. Ternyata Tuhan bilang kalau memang bukan waktunya gue untuk suka percintaan sama orang, memang nggak bisa dipaksakan gitu teman-teman. Dan akhirnya singkat cerita ya, dengan satu masalah sih, satu kendala juga gak ngerti, dia ninggalin gue teman-teman. Ternyata orang yang
gue anggap lebih dari teman, ternyata dia yang ingin kita cuma sebatas teman. Ya, dia cuma menginginkan kita dia cuma pengen kita cuma temenan aja, karena paham lah di posisi dia yang baru putus. Ya lagi-lagi ya gue suka sama orang yang baru putus, teman-teman. Pasti punya rasa trauma. Dan singkat cerita akhirnya dia mutusin buat ya kita berteman aja. Dan ya, ternyata dari kejadian ini, selama ini percintaan gue ini di 2024 banyak bikin gue belajar. Karena ya dalam kehidupan kan gue selalu bilang tadi, ternyata dalam kehidupan ini namanya manusia, bukan itu, namanya manusia pasti perlu belajar mengerti arti jangan terlalu mencintai seseorang, jangan terlalu menaruh harapan lebih sama seseorang. Karena di 24 ini bikin gue belajar tentang percintaan gue yang tolol ini. Itu tentang yang tadi gue bilang, berlebihan sama seseorang, excited sendirian sama orang, tadi bilang gampang baperan, gampang suka sama orang, gampang ngasih effort lebih. Ternyata gampang apa ya, semuanya kayak gampang naruh hati gitu. Ternyata di 2024 ini ngasih gua arti pembelajaran yang namanya satu kebahagiaan. Namanya juga bahagia itu nggak selamanya. Ternyata bahagia itu emang nggak abadi. Ternyata kebahagiaan yang kita inginkan selalu ada ternyata nggak bisa pergi juga. Orang yang kita anggap dia itu baik, dia itu sesayang itu sama kita, ternyata bisa pergi juga loh. Dan 2024 ini bikin gue belajar yang namanya arti bersyukur dan berterima kasih tentang sesuatu yang terjadi. Mengajarkan gue tentang arti merelakan dan mengikhlaskan. Dan di sini gue nggak mau salahin diri dia, gue nggak bisa salahin dia juga, karena itu hak dia untuk pergi. Karena kita nggak boleh egois, karena kita harus paham posisi dia yang baru putus, dia masih punya rasa trauma, mungkin dia yang masih ingin pengen happy sendiri dulu. Dan di situ salahnya gue, mungkin emang salahnya gue dari awal. Nggak apa-apa, karena ya balik lagi, 2024 ini mengajarkan gue arti merelakan dan mengikhlaskan. Jadi ya harus ikhlas dan merelakan lah gitu. Jadi ya kalau ya gitu, kalau ditanya masih mau gamon atau enggak, gue jawabnya sih sejauh ini masih udah lumayan cukup berdamai lah tentang arti gamon gue. Karena mau sampai kapan sih berlarut-larut dengan kesedihan gitu. Jadi ya gitulah 2024 ini. Baik lagi kita bilang, kesimpulannya di percintaan gue di 2024 ini, apa ya, maupun belum good ending belum happy ending, karena tapi gue bersyukur tentang semua sesuatu yang terjadi, karena semua itu kan udah atas izin Tuhan. Jadi gue nggak bisa ngapa-ngapain juga kan. Dan maupun percintaan gue yang gagal lagi di akhir tahun ini, nggak apa-apa, gue masih bisa mikir gue kalau memang bukan it's our time EVOS bukan, it's not time buat gue bisa apa kan. Jadi ya mau gimana gitu ya, intinya merelakan dan mengikhlaskan lah teman-teman. Dan banyak bikin gue belajar tentang yang bikin gue terpuruk banget, karena yang bukan terpuruk sih, bikin gue mikir adalah ternyata kebahagiaan itu nggak selamanya ada, dan namanya hidup pasti ada namanya bahagia dan kecewa. Gue kecewa dia pergi, tapi gue nggak bisa marah juga karena itu hak dia gitu.
banyak bikin gue belajar lah dan dari percintaan gue itu. Dan gitulah pokoknya percintaan gue itu yang di 2024, kegagalan gue di akhir tahun 2024 ini, percintaan gue yang gagal ini, ya udah nggak apa-apa, semua yang terjadi itu sudah atas izin Tuhan. Yang gue bisa lakukan adalah bersyukur dan berterima kasih pastinya. Ya gitulah pokoknya untuk kedepannya gue sekarang sih untuk memutuskan buat ya udahlah, memang terkadang kita nggak perlu untuk mencintai seseorang, kita nggak perlu buat berpikir kayak gue butuh dicintai nih, gue bosan sendirian. Ternyata sendiri tuh enak kok, maupun kesepian. Tapi kita harus pikir lagi, kita nggak usah capek-capek mencintai seseorang, karena lebih baik mencintai diri sendiri dulu, sayangi diri sendiri dulu, peduli sama diri sendiri dulu, baru kita mencintai seseorang gitu. Ya pokoknya hidup akan terus berjalan, jangan berlarut dengan kesedihan sih. Yang gue pelajari waktu percintaan gue yang 2024 itu. Pokoknya kesimpulannya, gue balik lagi ngomong, percintaan gue di 2024 ini mengajarkan gue banyak arti merelakan dan mengikhlaskan dan berpikir hidup akan terus berjalan, dan memang kalau bukan waktunya kita bisa apa gitu. Oke. Mungkin itu aja sih untuk percintaan gue dari 2024 ini. Ya itu aja mungkin percintaan gue di 2024. Memang belum happy ending, ya gue nggak bisa banyak banget berpikir, ya banyak bikin gue berpikir lah, karena ya udahlah, udah mikir kayak ya udahlah gitu, kayak kalau memang bukan waktunya, memang bukan orangnya untuk gue, dan ya bisa apa gitu. Ya gitulah pokoknya, lebih ke berpikir ya udahlah pokoknya. Ya sih, dari percintaan gue ini banyak bikin gue belajar arti merelakan dan mengikhlaskan, berpikir kalau memang bukan orangnya kita bisa apa, kalau berpikir juga hidup akan terus berjalan, berpikir memang ternyata lampu kuning itu udah ada, lampu kuning itu udah mengingatkan, tapi gue tetap batu, mengartikan, mengikhlaskan dan merelakan, belajar arti jangan terlalu esat sendirian, jangan berlebihan sama seseorang. Ternyata 2024 ini bikin gue banyak belajar gitu. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi, yang namanya juga 2024 udah 2025 kan, 2025 udah mau sebentar lagi. Harapan gue di 2025 ya semoga gue lebih resolusi gue di 2025 ya semoga 2025 bisa berjalan dengan lancar juga. Semoga 2025 gue bisa jadi lebih baik lagi, dan semoga di 2025 gue bisa jalannya hari gue dengan semangat, semua dengan berjalan dengan lancar. Semoga gue bisa lebih belajar, lebih dewasa lagi, lebih mandiri lagi, lebih pintar lagi, dan lebih berpikir jernih dalam suatu keadaan, dan berpikir kalau hidup tuh nggak perlu cinta-cintaan kok. Sebenarnya hidup tuh nggak selamanya tentang pacaran kok, hidup nggak selalu tentang perempuan kok. Kan bagi yang cowok, kalau cewek, bagi kalian yang cewek, hidup tuh nggak selalu tentang cowok gitu. Jadi ya lebih berpikir itu aja sih, lebih pribadi, lebih baik lagi, lebih dewasa lagi sih yang gue pengen. Dan semoga di 2025 semua diberikan kelancaran, semua perkuliahan gue diberikan kelancaran,
keluarga gue selalu diberikan kesehatan. Pokoknya harapan-harapan yang baik, harapan-harapan yang belum terjadi di 2024 bisa terjadi di 2025. Semoga semuanya dengan berjalan dengan lancar. Semoga 2025 bisa menjadi tahun yang terbaik buat hidup gua. Semoga 2025 bisa semuanya bisa berjalan dengan baik, dan perkuliahan gue juga bisa mendapatkan yang terbaik juga. Semoga gue masih bisa menjalani hidup gue dengan penuh semangat dan lebih mengenal Tuhan lebih lagi. Karena hidup ini semua tuh butuh Tuhan. Hidup ini semua udah diatur Tuhan, tapi pokoknya kita harus lebih dekatkan diri kita kepada Tuhan, karena Tuhan itu yang terbaik. Tuhan tahu buat yang terbaik buat anak-anaknya. Tenang aja pokoknya. Tenang aja jalanin hidup kalian. Gak usah takut tentang apa yang belum terjadi, karena ada Tuhan di sana. Maupun gue di sini bukannya so alim, so apa ya. Gue juga di sini juga masih banyak belajar arti mengenal Tuhan lebih lagi. Jadi ya gue mau mengingatkan ke kalian, jalani hidup kalian dengan penuh harapan, dengan harapan-harapan yang ingin kalian lakukan. Jalani dengan penuh semangat, dan percayalah kan selalu ada tangan Tuhan di setiap hari kalian. Amin. Ya, mungkin itu aja episode 1 dari podcast Suara Hati. Dan kesimpulannya, kita tarik kesimpulan lagi ya. Kesimpulan dari judul kita, 2024 udah mau berakhir. Kalian mau bilang apa? Kesimpulannya gue cuma mau bilang ke 2024 itu terima kasih sama diri gue sendiri. Terima kasih udah bertahan sampai detik ini. Terima kasih kepada sama Tuhan juga udah masih bisa diberikan kesehatan, kehidupan, bisa nafas sampai detik ini, sampai di akhir tahun 2024 ini. Semoga 2025 bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, kayak yang gue bilang kan. Dan 2024 ini ternyata, pokoknya gue cuma mau bilang terima kasih dan bersyukur tentang sesuatu yang udah terjadi di 2024. Karena semua itu udah atas izin Tuhan. Kita cuma bisa bersyukur dan belajar ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Pokoknya gitu. Buat kalian juga yang di rumah, maupun 2024 bagi kalian mungkin sama kayak gue belum berkesan, gak apa-apa. Tetap bersyukur dan berterima kasih, dan belajar arti yang namanya arti kebahagiaan itu gak selalu abadi. Dan belajar arti manusia juga bisa nangis kok, manusia juga bisa sedih, manusia juga bisa kecewa, manusia bisa marah. Karena juga manusia, bukan? Itu pokoknya. Dan ya, kesimpulan tadi gue bilang, 2024 ini banyak bikin gue 2024 ini banyak bikin gue belajar. Pokoknya gitu. Yang gue mau bilang kalau gue mau bilang, gue cuma bilang terima kasih dan tetap bersyukur tentang sesuatu yang terjadi di hidup gue di 2024. Yang lalu biarlah berlalu, mari kita membuka halaman yang baru. Itu yang gue pengen sampaikan ke kalian. Mungkin itu aja ya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Suara Hati episode 1 dari gue. Semoga kalian suka, semoga kalian terhibur, semoga kalian bisa mengambil sisi positif dari cerita gue. Oke gitu. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel gue. Podcast Suara Hati episode 1 izin pamit undur diri. Terima kasih.